Bab 106-110. Saat nasi hampir matang, semangkuk ayam panggang yang lezat pun selesai dibuat. Meskipun jumlah kedua ayam itu cukup banyak, mangkuk sup terakhir tidak perlu digunakan. Sebagai gantinya, ia menaruhnya di baskom besar. Tanpa kap mesin, aroma lembut ayam dengan cepat tercium di udara. Bau ini. Aromanya perlahan membuat mereka berhenti makan. Semua mata tertuju pada ayam yang menggugah selera itu. Dagingnya yang berminyak, serta aromanya yang memikat, membuat mulut mereka berair. Bahkan salah satu dari mereka yang tengah makan mie, meneteskan air liur di sepanjang mie dengan ekspresi rakus. Ya Tuhan, baunya terlalu menggoda untuk kutahan. Yu Qingqing menatapnya dan tampak kesal. Mengapa dia marah? Karena dia ingin segera makan ayam dan bahkan menegangkan dirinya, berniat berlari dengan kecepatan luar biasa saat bosnya meminta mereka makan. Liang Mengqi, secara umum, adalah anggota pertama. Tapi sekarang, bagaimanapun juga, Yu Qingqing telah melupakan segalanya karena ayam ini. Dia dalam keadaan bingung dan bahkan tidak tahu siapa dia dan di mana dia berada. Namun, yang lain tak lebih baik darinya. Mereka terus menatap ayam rebus yang dihidangkan di meja bak serigala lapar. Semua menunggu saat mereka bisa mencicipinya. Dua hidangan lainnya segera siap. Akhirnya, Zhang Han dengan tenang mengambil sepasang sumpit dan membalik ayam itu di hadapan orang banyak. Apa yang sedang dilakukan bos? Semua orang bingung, tetapi mereka mengerti pada saat berikutnya. Mereka melihat Zhang Han dengan tenang mengambil satu sayap, lalu ujung sayap, dan satu paha dari ayam. Dia menaruhnya dalam mangkuk kecil. Untuk sesaat semua orang menjadi gila. Orang-orang tertarik pada paha ayam dan sayapnya. Kedua bagian ayam ini adalah yang terbaik, karena kedua bagiannya bergerak lebih normal dan lebih lembut. Selain itu, sayap ayamnya masih berupa otot, yang lentur dan rasanya lezat. Sayap ayam kola, misalnya, populer dan disukai banyak orang. Segera, di bawah sorotan orang banyak. Satu sayap, dua sayap, tiga sayap, satu paha depan, dua paha depan, tiga paha depan. Bos! Yu Qingqing melihat Zhang Han mengambil paha ayam terakhir, dan tiba-tiba berteriak. Zhang Han menatapnya dengan bingung. Meskipun orang lain kurang lebih memahaminya, mereka tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Bos, kakak, aku mau makan paha ayam. Wajah Yu Qingqing memerah, merasa agak malu untuk meminta makanan. Tapi ia tak bisa menahannya. Membayangkan tak punya kesempatan makan paha ayam saja membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Zhang Han mengangguk. Di bawah tatapan beberapa orang, ia masih sangat tenang memasukkan paha ayam terakhir ke dalam mangkuk kecil. Betapa acuhnya dia. Sialan. Kapitalis jahat. Yu Qingqing agak kecewa. Sementara Zhang Han merasa perlu untuk menjadi lebih baik bagi para anggota ini, ia menoleh ke Yu Qingqing dan berkata sambil terkekeh. Lain kali, aku akan membuatkanmu ayam utuh lain kali. Yu Qingqing langsung bersemangat saat mendengar kata-kata ini. Perasaan kehilangan dan keuntungan ini begitu menggairahkan hatinya. Bos, stik drum ayamnya lagi kosong, jadi, bolehkah aku pesan sayap ayam? Aku mau makan gelombang. Melihat Zhang Han mengambil sayap ayam terakhir, Liang Mengqi memanggil dengan cemas. Bosnya dan dia berbagi suka dan duka, dengan kata lain, dia pergi ke Gunung New Moon bersama Zhang Han untuk bermain dengan Meng Meng. Ia menganggap hubungannya dengan Zhang Heng adalah yang terbaik di antara yang hadir, dan ia adalah anggota pertama. Lagi pula, ia sangat mengaguminya. Atas dasar niat ini, Zhang Heng seharusnya meninggalkannya sayap ayam. Senang membayangkannya. Namun kenyataannya sangat kejam. Kali ini, Zhang Han bahkan tidak mengangkat kepalanya, tetapi langsung mengambil sayap ayam dan berkata, tidak mungkin. Sayap ayam semuanya milik Meng Meng. Ho! Yu Qingqing tersadar, menatap Liang Mengqi yang tercengang dan terkikik. Bos sialan. Aku tidak mencintaimu lagi. Liang Mengqi menggigit bibirnya dan mendengus dramatis. Namun, ia tidak memikirkannya terlalu dalam. Ia tahu bahwa ia pasti tidak akan bisa mencicipi jika Meng Meng suka makan, tetapi ia sangat ingin makan sayap ayam. Di bawah tatapan penuh nafsu, Zhang Han mengambil potongan-potongan daging yang baik ke dalam mangkuk kecil dan meletakkan daging yang seberat ayam itu ke dalam piring. Ia kemudian naik ke atas sambil membawa sepiring terong rebus dengan pasta kedelai, sepiring mentimun dengan saus bawang putih, serta 5 mangkuk nasi. Suara mendesing. Langkah Zhang Han bagaikan senjata sinyal untuk lomba lari 100 meter. Begitu dia pergi, semua anggota yang duduk di meja berdiri dan berjalan menuju makanan. Namun, mereka memang berkualitas. Kecuali Yu Qingqing yang mengambil tempat duduk Liang Mengqi, semua orang mengantre sesuai jumlah anggota mereka. Yu Qingqing,
kau sungguh tidak tahu terima kasih. Akulah yang membawamu ke sini untuk makan malam, gerutu Liang Mengki di belakang Yu Qingqing, matanya tertuju pada ayam rebus. Liang Mengki mengendus pelan dan menutup matanya. Lalu dia mendesah, wah, baunya harum sekali. Bau ayamnya bikin orang ngiler. Yu Qingqing di depan tanpa ragu, langsung menggunakan piring kecil untuk menghidangkan sepertiga ayam. Namun, ia tak ingin berhenti dan tak kuasa menahan tangannya. Ketika dia mengambil hampir setengah ayam, Wang Qiang dan Sun Ming di belakang tidak dapat menahan batuk. Meskipun mereka sudah tua, mereka sangat dewasa. Terutama Sun Ming, yang sedang sakit parah dan bersikap acuh tak acuh, tetap saja mengingatkannya bahwa orang-orang di belakang pasti tidak akan punya kesempatan untuk memakan ayam itu berdasarkan apa yang telah ia lakukan. Bahkan Liang Mengki merasa sangat malu terhadap Yu Qingqing sehingga dia menepuk punggung Yu Qingqing dan berkata, "Sudah cukup, kamu hampir mengambil setengahnya." Yu Qingqing tiba-tiba membeku dan melihat kembali ke arah kerumunan dengan wajah merah. Dia segera menaruh kembali ayam itu ke piringnya dan berkata, "Oh, maaf, aku hanya kehilangan ingatan dan tidak bisa mengendalikan diri." Penonton tersenyum dan menggelengkan kepala. Mereka semua bisa memahami, amnesia-nya karena takut siapapun yang datang lebih dulu akan bingung. Pada akhirnya, Yu Qingqing mengambil sekitar 1/10 dari jumlah itu, hanya 4 potong. Itu jelas tidak cukup. Yu Qingqing agak kecewa. Setelah mengambil 2 hidangan lainnya, ia kembali ke meja. Giliranku, giliranku. Liang Mengki berteriak kegirangan, mengambil 1/10 dari jumlah itu dengan tekad kuatnya, lalu berjalan kembali sambil membawa 2 hidangan lainnya. Kini ke-9 anggota itu semuanya telah makan ayam rebus dan Wang Qiang yang akhirnya mendapat 2 potong lagi. Semua orang kembali ke tempat duduknya. Cobalah. Yu Qingqing segera mengambil sepotong ayam. Sepotong daging ayam tanpa lemak yang menggoda, aromanya berwarna merah tua seperti kecap, dan lapisan kulitnya kenyal. Yu Qingqing menutup matanya setelah menggigitnya dan merasakan cita rasa ayam yang murni memenuhi mulutnya. Ya ampun, baunya enak sekali. Kok ayamnya bisa seharum ini? Yu Qingqing berseru berulang kali. Benar sekali, ini ayam terlezat yang pernah kumakan. Masakan yang dimasak bos benar-benar luar biasa. Zhao Dahu hampir menangis. Para tamu di meja itu terkesima, menggelengkan kepala. Sementara itu, mata beberapa orang di meja makan putih di seberang hampir melotot. Mereka tampak berubah menjadi batu yang mengerutkan kening saat ini, menatap lurus ke arah ayam di mangkuk mereka dan menelannya tanpa terkendali. Kelihatannya sangat lezat. Salah satu pria melirik temannya. Apa? Kamu tidak mencium aromanya? Pasti sangat lezat. Manajer, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin makan. Mata Xiao Mei tertuju pada ayam itu dan dia berkata dengan nada yang menyentuh. Manajer di seberangnya juga melihat ke sana. Ia menelan ludah setelah mendengar kata-katanya, dan suaranya terdengar begitu jelas, seperti sedang menyesap air. Akhirnya, dia menoleh ke arah Xiao Mei dan berkata dengan getir, "Kami bukan anggota." "Benar, kami bukan anggota." Xiao Mei dipenuhi kekecewaan. Dia merasakan hal yang paling menyedihkan di dunia saat ini adalah dia tidak bisa makan makanan lezat meski makanan itu ada di depannya. Selain dia, para lelaki yang duduk di sana pun berpikir, kalau ada perempuan telanjang bersama sepotong ayam, mereka tak segan-segan menyerbu ayam itu. Tapi itu mustahil. Mereka tidak bisa merasakan ayamnya di sini. Mereka berduka dan sedih. Tiba-tiba, mata sang manajer berbinar. Dia menatap Xiao Mei dan berkata setelah jeda, "Ham, pergi ke restoran kami dan bawa ayam rebus." Ah, oke. Xiao Mei segera bangkit dan kembali ke restoran untuk mengambil ayam rebus. Setelah meletakkannya di meja makan, keduanya mengambil satu paha ayam masing-masing dengan mata tertuju pada ayam rebus di meja anggota, membayangkan bahwa mereka sedang memakan ayam rebus yang dimasak oleh bos. Lihatlah buah plum untuk menghilangkan dahaga. Itu disajikan dengan sempurna. Namun terbukti palsu. Ayam panggang yang lezat sebelum manajer datang ke restoran ini, saat ini rasanya tidak enak. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nasi goreng telur dan sup mie di piringnya. Dengan baik. Sang manajer mendesah dan meletakkan kembali paha ayamnya, sambil memakan nasi goreng telur dalam diam. Xiao Mei, yang sedikit lebih baik darinya, memejamkan matanya erat-erat dan menggigit ayam rebus, berfantasi tentang perasaan menikmati ayam di sini, tetapi menelannya dengan susah payah setelah mengunyah beberapa suap. Manajer, ayam rebus ini sepertinya terbuang sia-sia. Xiao Mei meletakkan kembali paha ayamnya dan mendesah pelan. Berhenti bicara, makan saja. Manajer itu bahkan tidak melihat ayam rebus itu dan mulai memakan sup mie. Saat itu dia merasa agak sedih karena tidak menjadi anggota. Apa yang akan mereka lakukan?
Bab 107 tidak menunjukkan rasa hormat. Saat Liang Mengki dan yang lainnya sedang makan malam, tibalah giliran pria berambut pirang itu. Saat memasuki restoran, ia terkejut. Ini ayam rebus. Baunya enak. Ayam jenis apa ini? Pria berambut pirang itu bernama Pearson. Ia bekerja di jurusan catering, yang memang kurang menjanjikan, tetapi ia tertarik. Dengan kerja keras di universitas, ia unggul dalam studi catering, manajemen catering, teknik memasak, diet bergizi, pembuatan kue, dan ulasan makanan di angkatannya. Ia telah bekerja di Michelin selama 5 tahun sejak direkomendasikan langsung oleh universitasnya setelah lulus. Ia telah mengunjungi berbagai tempat terkenal di dunia, dan bahkan di antara para agen makanan, ia adalah sosok yang berwibawa. Semakin berwibawanya, semakin ketat pula ia bersikap. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, mampu membedakan makanan yang matang sempurna dan yang kurang matang. Selain itu, ia juga mampu menjelaskan mengapa makanan itu lezat atau tidak. Dalam 5 tahun terakhir, ia merekomendasikan puluhan restoran berbintang Michelin dan mendiskualifikasi lebih dari selusin restoran Michelin. Dia benar-benar dicintai sekaligus dibenci orang. Namun, di restoran Zhang Han, dia benar-benar tercengang dan merasa tidak tahu apa-apa. Nasi goreng telurnya begitu gurih, dan ia tidak tahu mengapa mie dalam kuah mie sehalus rambut dan rasanya luar biasa. Terlebih lagi, ia minum 3 cangkir susu di siang hari karena aromanya. Itu adalah hal yang terjadi padanya untuk pertama kalinya. Kini perutnya tak kuasa menahan keroncongan saat mencium aroma ayam di udara. Baunya enak sekali. Terlalu berlebihan. Ayam jenis apa ini? Tanya Pearson tanpa sadar. Kok bisa harum banget? Apakah itu Australorp? Atau itu ayam Bresse? Australorp diperkenalkan dari Italia pada masa Republik Tiongkok. Bulunya hitam berkilau, paruh, tulang kering, dan jari kakinya hitam. Telapak kakinya berwarna putih dan sayapnya cukup kuat untuk terbang. Kualitasnya bagus dan rasanya lezat. Ayam Bresse adalah sejenis ayam yang diproduksi di wilayah Bresse di Prancis Timur. Ayam ini memiliki jambul merah cerah, bulu putih, dan kaki baja biru, yang warnanya mirip dengan bendera Prancis. Oleh karena itu, ayam ini dikenal sebagai ayam nasional Prancis. Ayam ini diakui sebagai ayam dengan kualitas terbaik di dunia. Ciri khasnya adalah dagingnya yang empuk, lembut, dan berair, seolah-olah akan meleleh. Ada beberapa ayam yang sekarang terkenal karena aromanya, dan hanya beberapa yang lebih enak. Namun, tampaknya baik ayam Australorp maupun ayam Bresse tidak memiliki aroma yang sama dengan ayam di restoran. Pada saat ini, Zhao Feng dengan enggan memakan potongan ayam terakhir. Setelah mendengar kata-kata pria itu, ia menoleh dan berkata, ini hanya ayam kampung biasa. Tidak mungkin. Pearson mengangkat sebelah alisnya. Ia serius soal pengetahuan profesional, jadi ia menjawab, saya sangat paham soal rasa ayam kampung. Rasa ayam jenis ini tidak kuat tapi agak tertutup, tapi aromanya di udara terasa berat. Ada 3 cara aromanya tercium, masing-masing, reaksi Maillard antara asam amino dan gula reduksi, dan dekomposisi termal lemak. Pearson telah mempelajari tentang rasa ayam sebelumnya, jadi dia bisa bercerita terus selama 10 menit. Tetapi sebagian orang lainnya enggan mendengarkan pidatonya yang panjang. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Pria yang duduk di seberang Pearson saat siang mengingatkannya lagi. Temanku masih mengantre di belakangmu, mau makan? Kalau tidak, biarkan temanku duduk di sini dulu. Pria itu berkata dengan kasar, sambil menunjuk ke kursi kosong di sisi seberangnya. Otot-otot wajah Pearson membeku. Dia menerima kedengkian di restoran ini, tidak hanya dari bosnya tetapi juga dari pengunjung lainnya. Mengapa? Mengapa? Bukankah non-anggota memiliki hak asasi manusia di sini? Orang-orang harus merendahkan diri agar bisa makan. Bagaimana itu bisa terjadi? Terlepas dari buruknya pelayanan restoran itu, Pearson merasa sangat tidak nyaman melihat orang lain sepenuhnya setuju dengan kata-kata pria itu. Pearson mengangkat bahu dan berkata sambil mengerucutkan bibir, tentu saja. Aku ingin makan. Pearson langsung menuju bar dapur setelah selesai. Saya harus mencicipi nasi goreng telur dan sup mie lagi dengan saksama. Pearson mengisi piringnya dengan nasi goreng telur dan kuah mie, lalu berjalan kembali ke tempat duduknya. Awalnya, ia melahap sesuap nasi goreng telur. Memem, itu benar. Pearson menikmati sesuap nasi, menyipitkan mata. Lalu ia menuangkan sesendok sup bening. Ketika dia meminumnya, dia berseru, oh, enak sekali. Mie-nya benar-benar alot dan kenyal, ho. Pearson mulai menikmati makan malamnya, tetapi saat ia makan, tatapannya kembali tertuju pada Liang Mengki. Ayam di mangkuk mereka hampir habis saat itu.
Bahkan Zhao Dahu, yang makan lebih lambat, dirampok 2 potong ayam, satu oleh Yu Qingqing dan satu lagi oleh Liang Mengqi. Aku tidak tahu seperti apa rasa ayam itu, kalau aku bisa mencicipinya, jadi. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Pearson, dan ide itu semakin kuat dan kuat. Akhirnya, Pearson tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan berjalan ke meja anggota. Permisi, ini ayam dan hidangan lainnya khusus untuk anggota. Pearson agak bingung dan tidak menemukan titik awal yang tepat untuk bertanya. Bukankah aturannya tertulis di pintu? Zhao Feng sedikit mengernyit dan berkata, sambil meliriknya. Tampaknya pria itu memiliki banyak hal untuk dilakukan di restoran. Restoran itu menempati peringkat kedua di hati Zhao Feng saat ini. Pertama, operasi penyamarannya untuk mengalahkan Tang San. Kalau ada yang berani berbuat onar di restoran, dia tidak keberatan memberitahu asal-muasal julukannya, maniak. Mungkin karena kekuatan pencegahnya atau keasamannya, Pearson sedikit canggung. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bolehkah saya bertanya apakah ada cara lain untuk mencicipi makanan untuk anggota, seperti membayar lebih? Hidangan anggota hanya untuk mereka sendiri. Kalau mau makan, beli saja keanggotaannya, kata Zhao Feng dengan tenang. Mendengarnya, mata Liang Mengqi menjadi cerah. Dia berkata, ya, beli saja keanggotaannya, dan aku bisa naik ke atas untuk menelepon bos. Bagi Liang Mengqi, ia selalu penasaran dengan Ibu Mengmeng. Selain rasa ingin tahu, ia juga ingin mengukur kecantikannya. Ia cukup percaya diri dengan kecantikan Ibu Mengmeng. Selain itu, ia penasaran dengan hubungan Zhang Han dan Ibu Mengmeng. Apakah mereka bercerai atau tidak? Dia tahu temperamen Zhang Han, dan dia jelas tidak berbohong. Bos bilang dia belum menikah sebelumnya, jadi pasti ada rahasia. Jika bos dan pemilik rumah memiliki hubungan baik dan keluarga yang harmonis, Liang Mengqi tidak akan berkomentar lebih lanjut. Sebaliknya, jika keduanya bercerai, Liang Mengqi tidak keberatan menikahi Zhang Han dan memiliki seorang bayi. Pikiran ini muncul setelah banyak pertimbangan. Ia bisa mengejar hal-hal yang ia sukai, apa yang ia takutkan. Saat ini, dia mendengar pertanyaan Pearson. Jika dia mengajukan kartu anggota, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk datang dan melihatnya. Kartu anggota, aku tidak mampu membelinya. Pearson menggaruk kepalanya dan menjawab. Oh, kalau begitu kamu tidak boleh makan. Itu aturannya. Liang Mengqi mengerucutkan bibirnya dan berkata. Mereka terus makan dan tidak ada seorang pun memperhatikan Pearson, yang membuatnya merasa sangat malu. Pearson ragu sejenak, akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, saya seorang pencinta kuliner. Saya ingin mencicipi hidangan bos. Saya pikir evaluasi saya akan membuatnya terkenal dan kaya raya. Akan tetapi, Zhao Feng dan yang lainnya tidak mendengarkannya lagi, sementara beberapa orang di meja makan putih di belakang terkekeh melihatnya. Aku juga seorang pencinta kuliner. Aku juga ingin mencobanya. Saya seorang ilmuwan. Saya juga ingin mencoba makanan bos dan menganalisis struktur makanan lezat ini. Haha, lucu sekali. Kau bisa membawa ketenaran dan kekayaan ke bos. Apa kau pikir bos membutuhkannya? Tidakkah kau lihat restoran itu hanya buka 3 jam sehari? Kalau buka seharian, pasti laku keras. Petik 2. Beberapa kata membuat Pearson terdiam. Pearson dipenuhi perasaan campur aduk. Dia tersipu dan berkata dengan tegas setelah menarik napas dalam-dalam, saya, Pearson, adalah agen makanan dari restoran berbintang Michelin. Meski pekerjaannya rahasia, ia menganggap tak masalah jika identitasnya diungkap asal ia bisa menikmati hidangan di sana. Demi keadilan. Akhirnya, dia tidak lagi memberi peringkat untuk restoran ini. Dia yakin jika restoran ini diberi peringkat oleh orang lain, restoran ini juga akan menerima ulasan positif. Setelah mengatakan itu, Pearson menunggu seruan orang-orang. Namun setelah hening sejenak, terdengar ledakan tawa. Apa itu Michelin? Bolehkah aku memakannya? Seorang pria di meja putih mengoloknya. Jadi bagaimana jika Anda seorang agen makanan? Apakah menurutmu restoran ini perlu menyandang gelar Michelin? Beberapa kata langsung mengejutkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini tidak menunjukkan rasa hormat terhadap gelar Michelin. Untungnya, Liang Mengqi dan anggota meja lainnya tidak mengatakan apa-apa, jika tidak, Pearson akan mulai mencurigai hidupnya. Para anggota yang kenal dengan Michelin, terutama Sun Ming dan Wang Qiang, memandang orang tersebut dengan aneh. Mereka tahu bahwa mendapatkan bintang Michelin tidak hanya akan meningkatkan reputasi restoran, tetapi juga dapat membantunya meraih kekayaan. Namun,
mereka tidak banyak bicara. Mereka semua sadar bahwa pemilik restoran ini tidak seperti orang kebanyakan, jadi Michelin mungkin tidak menarik baginya. Namun, mata Liang Mengki berbinar setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia segera bangkit dan berkata, "Kamu agen makanan." Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Aku akan panggil bos." Perkataan Liang Mengki membuat Pearson jauh lebih nyaman dan juga membuatnya merasakan kehadirannya di restoran ini untuk pertama kalinya. Selalu lebih baik untuk tidak diabaikan. Tak lama kemudian, Liang Mengki berjalan ke lantai 2. Saat menaiki tangga, ia menyisir rambutnya dan merasa sedikit gugup. Bab 108 tinggal di sini. Seolah-olah seorang menantu perempuan pergi menemui ibu mertuanya dan ada binatang buas di lantai 2. Jantung Liang Mengki berdetak lebih cepat tanpa sadar. Ia seolah mendengar tawa di lantai atas dan suara perempuan yang renyah, kecuali Zhou Fei dan Zhang Li yang sedang naik ke atas. Sudah saatnya melihat ibu Meng Meng dalam wujud aslinya. Liang Mengki bergumam. Namun ketika dia baru berjalan setengah jalan, dia melihat sesosok tubuh tiba-tiba muncul di bordes lantai 2. Liang Mengki menjadi tenang dan melihat orang itu. Secara spontan, dia mengangkat bibirnya dan berkata, "Bos, apa yang kamu lakukan di sini?" Zhang Han linglung. "Apa maksudnya? Apa yang dia lakukan di sini?" "Aku akan turun untuk mengambil segelas susu," jawab Zhang Han sambil terkekeh. "Oh." Liang Mengki mengangguk dan berkata, "Baiklah, ada orang asing di lantai bawah. Dia agen makanan Michelin dan ingin mencicipi hidangannya. Dia datang ke sini untuk makan siang, melahap makanannya dengan nasi di wajahnya." Haha. Liang Mengki merasa geli dan tertawa saat berkata. Namun Zhang Han tidak terkejut, dan turun ke bawah dengan acuh tak acuh. Dia juga melihat pria berambut pirang di lantai pertama. Pearson tanpa sengaja menunjukkan kesombongan kepada Zhang Han setelah melihatnya. Dia berkata dengan datar, "Halo, bos. Perkenalkan, nama saya Pearson dan saya agen makanan Michelin." Saat berbicara, Pearson menatap Zhang Han secara sembunyi-sembunyi, bermaksud melihat keheranan Zhang Han dan menunjukkan kesopanannya. Pearson merasa segar kembali memikirkan hal ini. Perlakuan di restoran ini membuatnya benar-benar tidak nyaman. Begitu bosnya tahu identitasnya dan ingin menjilat, seharusnya dia bersikap pendiam. Namun demikian, Zhang Han hanya berkata, Ia lalu berjalan ke bar, menuangkan segelas susu, berbalik untuk naik ke atas, dan menghilang di balik tangga. Seluruh rangkaian gerakannya sama sekali tidak ceroboh. Dia hanya melirik Pearson ketika memperkenalkan diri di awal. Lalu, tidak ada tindak lanjut. "Aku, kamu, dia." Pearson kebingungan saat itu. Ia mengulurkan tangannya ke Zhang Han, berniat menahannya, tetapi gagal. Setelah Zhang Han menghilang, keterkejutan dan ketidakpercayaan Pearson akhirnya berubah menjadi depresi. Liang Mengki tidak dapat menahan tawa setelah melihat penampilannya. Katanya, "Sebaiknya kamu kembali makan dengan jujur." Diperkirakan bahkan petinggi Michelin pun datang ke sini, bosnya tidak akan menjawab, apalagi kamu. "Oh tidak, bagaimana mungkin?" Pearson dengan sedih berjalan ke tempat duduknya. Saat itu, Sun Ming yang tengah makan dalam diam, terbatuk kecil. Dia berkata, "Pak Pearson, saya masih punya 2 potong ayam. Ambil saja dan coba." Meskipun Zhang Han mengabaikan Pearson, Sun Ming cenderung berdagang karena ia memang berbisnis. Dari sudut pandang manapun, komentar positif dari agen makanan Michelin sangat baik untuk restorannya, sehingga ia berusaha keras menahan keinginannya untuk melepas 2 potong ayam. Sementara itu, ia merasa agak lucu karena ia sebenarnya tidak terlalu suka makan ayam biasa. Namun, di restoran ini, mungkin tak ada yang bisa menahan keinginannya. Pearson tertegun, lalu mengangguk dengan gembira dan berkata, "Baiklah, terima kasih, Tuan." Pearson mengambil piring kertas dan sepasang sumpit sambil berbicara dan mengambil 2 potong ayam. Liang Mengki dan beberapa orang lainnya menatapnya ketika dia kembali ke tempat duduknya. "Yo," matanya hampir masuk. Zhao Dahu mendengus pelan, "Gourmet, silakan coba." "Oh." Pearson pulih. Dia mengangguk dan tersenyum. Dengan raut wajah yang tepat, ia berkata, "Sebuah hidangan dituntut untuk memiliki kombinasi warna, aroma, dan rasa yang sempurna. Mari kita bahas warnanya dulu." Warna coklat kemerahannya yang dibuat dengan kecap asin sudah cukup baik. Warnanya tidak terlalu gelap atau terlalu terang. Hanya dari penampilannya, kita bisa melihat bahwa koki benar-benar menguasai takaran bumbu. Soal aromanya, seperti yang kukatakan tadi, aromanya kaya dan memikat. Kalau 100 poin sudah cukup, aku kasih 100 untuk warnanya dan 110 untuk aromanya. Soalnya wangi banget. Soal rasa,
Pearson memasukkan ayam ke mulutnya sambil berbicara dan mencicipinya dengan mata tertutup. Namun, mengapa dia mengunyah semakin cepat? Setelah beberapa gigitan, ia menghabiskan potongan ayam pertama, lalu mengambil potongan kedua. Ia seperti kelinci, melahapnya dengan cepat. 10 detik kemudian, potongan kedua dimakan. Pearson menghembuskan napas panjang dengan penuh kenikmatan. Bagaimana perasaanmu, saudaraku? Yu Qingqing bertanya sambil tersenyum. Sangat bagus. Pearson menoleh dan matanya dipenuhi rasa takjub. Ia berkata, ayam ini adalah yang terlezat yang pernah saya cicipi. Rasanya lebih enak daripada ayam lain seperti Australorp, Breast Chicken, Rhode Island Red Chicken, dan sebagainya. Luar biasa. Bagaimana mungkin ayam tiga kuning itu? Kenapa? Jangan tanya kenapa. Zhao Feng menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, kita semua pernah melihat ayam kampung yang dipelihara oleh bos. Mereka memang tiga ayam kuning. Soal kenapa rasanya begitu enak, kita tidak tahu. Mungkin bosnya juru masak yang sangat terampil. Tidak. Pearson menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, dia memang pandai memasak, tapi hidangan ini tidak bisa dibuat hanya dengan memasaknya saja. Jadi, berapa nilaimu untuk rasanya? Tanya Liang Mengki sambil mengedipkan mata besarnya. Rasanya. Pearson menundukkan kepala dan merenung sejenak. Ketika mendongak, ia berkata dengan mata penuh penegasan, kalau 100 poin itu nilai sempurna, aku kasih 1000 poin untuk ayam ini. Beberapa orang termasuk Liang Mengki tersenyum dan menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu betapa luar biasanya mendapatkan skor ini dari Pearson. Pearson berencana untuk berkomentar lebih lanjut. Karena identitasnya telah terungkap, lebih baik ia mengatakan lebih banyak, tetapi... Kak, temanku sudah antri setengah hari. Kakak makan atau tidak? Komentar Pearson merupakan sebuah episode kehidupan. Zhang Han jelas tidak peduli dengan penilaian bintang Michelin. Tentu saja, restoran ini tidak akan ada tanpa Meng Meng dan orang-orang tidak akan memiliki kesempatan untuk mencicipi hidangan lezat seperti itu. Restoran itu buka sampai jam 8 malam. 1 jam lebih lama karena terlalu banyak orang. Bahkan ketika orang-orang yang mengantre masuk restoran menyadari bahwa nasi goreng telur dan kuah mie kurang, mereka terpaksa menahan rasa rakus dan mengurangi porsinya, karena mereka mengerti para pencinta makanan. Jika mereka tidak bisa menikmati makanan lezat setelah mengantre selama 1 jam, mereka akan merasa sangat tertekan. Oleh karena itu, akhir makan malam itu sempurna. Hampir semua orang mencoba sup mie yang baru saja diperkenalkan di restoran tersebut. Zhao Feng membersihkan lantai pertama hingga pukul 8.30. Ia memanggil Zhou Fei dan Zhang Li yang sedang menonton TV di lantai pertama, lalu pergi. Zhang Li. Zhou Fei melirik ke meja kasir, tempat tumpukan uang yang tebal. Ia berkata dengan rasa ingin tahu, mari kita periksa berapa banyak uang yang kita hasilkan malam ini. Oke, ayo pergi. Mata Zhang Li berbinar. Keduanya dikumpulkan, dibagi sama rata, dan diperiksa. Tante Fei Fei, Tante Lili, kalian ngapain? Papa, cepat, ada pencuri. Meng Meng berjalan turun dengan langkah kecil dan melambaikan tangan kecilnya saat melihat mereka memeriksa uang. Ziyan bersama Zhang Han berjalan di belakang Meng Meng dan tertawa terbahak-bahak setelah melihat gestur Meng Meng yang seperti melindungi makanannya. Meng Meng, kami membantu ayahmu mengaudit secara gratis. Zhou Fei tak kuasa menahan diri untuk menjawab, tetapi tiba-tiba ia lupa nomornya. Ia menepuk dahinya dan berkata, aduh, leluhur kecilku, aku lupa nomornya. Oleh karena itu, Zhou Fei harus memulai lagi. Akhirnya, beberapa menit kemudian, Zhou Fei menghela napas panjang dan berkata, sudah selesai, 21.200 yuan. Lili, berapa yang kamu punya? 23.100 yuan. Zhang Li mengangkat tumpukan uang di tangannya dan melambaikannya. Wow, 21.200 tambah 23.100 sama dengan 44.300. Ya ampun, kakak ipar, kamu dapat lebih dari 44.000 dalam semalam. Kamu hebat sekali. Mudah sekali bagimu untuk menghasilkan 1 juta sebulan, kata Zhou Fei dengan ekspresi berlebihan. Sudahlah, jangan ribut lagi. Ziyan menatapnya dengan marah. Hah. Kakak Yan, aku senang karena punya kakak ipar yang hebat. Zhou Fei meletakkan uang di meja kasir, tersenyum, dan berjalan ke arahnya. Kurasa mulutmu harus dijahit. Ziyan mendengus pelan. Dia terbiasa memanggil Zhang Han dengan sebutan kakak ipar, tetapi kenyataannya, dia belum pernah bersama Zhang Han. Zhang Li, yang sedang berada di bar, dengan santai memasukkan uang ke dalam laci dan melangkah ke belakang sofa sambil berkata, kakak, sudah hampir jam 8.30, aku harus kembali bekerja. Oh, kembalilah dan berkendaralah pelan-pelan. Zhang Han mengangguk. Baiklah,
Kalau begitu aku pulang dulu. Fei Fei, kakak ipar, Meng Meng, sampai jumpa. Zhang Li berpamitan kepada semuanya. Tunggu, aku juga pergi. Kamu bisa mengantarku. Zhou Fei segera berdiri dan berkata, Kakak Yan, kamu tinggal di sini sendirian saja. Aku terlalu lelah untuk tidur di sampingmu. Zhou Fei juga terbiasa tidur sendirian. Ia bisa berguling-guling dengan bebas. Rasanya tidak nyaman berbagi tempat tidur dengan orang lain. Tinggal sendiri di sini. Ziyan tertegun sejenak. Lalu ia merasa malu dengan ekspresi malu-malu. Tidur di sini sendirian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa tinggal di sini tanpa alasan yang jelas? Tidak, tidak mungkin. Zhang Han belum mengejarku. Ziyan menatap Zhang Han diam-diam, berpikir sejenak, lalu berkata dengan ragu, kita harus bekerja besok pagi, jadi, aku juga sebaiknya kembali. Bab 109 perbandingan itu menjijikkan. Secara umum, Ziyanlah yang memutuskan apa yang harus dilakukan, seperti di mana makan dan apa yang dimakan di malam hari. Namun kini, Ziyan tak bisa mengambil keputusan karena rasa canggung yang menjalar di pipinya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Haruskah ia tinggal atau pergi? Tidak, Mama, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kamu harus ada di sini bersamaku. Meng Meng langsung memasang ekspresi lembut dan menyentuh. Matanya yang besar penuh keengganan. Putri kecil itu tidak ingin ibunya pergi. Baiklah, ibumu akan tinggal di sini untuk menemanimu. Zhou Fei terkekeh dan berkata, Kakak Yan, jangan menolaknya. Tinggal di sini bukan masalah besar. Zhou Fei kini sungguh-sungguh merasa bahwa Ziyan sebaiknya tinggal di sini, karena ia berharap Ziyan dan Zhang Han bisa bersama, sesuatu yang sama sekali berbeda dari pemikirannya sebelumnya. Zhou Fei pernah menjelek-jelekkan Zhang Han di hadapan Ziyan. Tidak mungkin. Ziyan sedikit tersipu. Pipinya yang halus tampak menawan saat ini. Begitu Zhou Fei melihat ekspresinya, ia tahu Ziyan malu. Karena tak ada lagi yang perlu dikatakan, ia berkata setelah beberapa saat, Oh, Kakak Yan, kamu bisa tidur dengan Meng Meng di kamar tidur utama dan kakak ipar di kamar tidur kedua. Tidak ada yang merepotkan. Lagi pula. Tidak mungkin, kata Ziyan sambil menggelengkan kepala, sebaiknya kita semua kembali ke Taman Yunyin hari ini. Aku hanya akan membawakan Meng Meng beberapa pakaian karena pakaiannya tidak cukup di sini. Kurasa Meng Meng bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Ia kini bertanya-tanya, karena Zhang Han tidak hanya mau membuatkan Meng Meng makanan enak, tetapi juga merawatnya dengan baik, jadi ia mungkin tidak akan menghentikannya. Terlebih lagi, menugaskan Meng Meng untuk mengasuh anak membuatnya lebih cemas dibandingkan dengan merawat ayahnya. Sedangkan dirinya sendiri, hubungannya dengan Zhang Han masih belum jelas, jadi ia tidak bisa membujuk dirinya sendiri untuk tinggal di sini dalam keadaan linglung. Sementara Zhang Han, mendengar kata-katanya, langsung mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Baginya, selama Ziyan berjanji akan membiarkan Meng Meng tinggal di sini, ia sudah merasa puas. Ia tidak memikirkan hal lain. Mereka semua pun meninggalkan restoran bersama-sama. Zhang Han mengantar Ziyan, Meng Meng, dan Zhou Fei, sementara Zhang Li memimpin di depan dengan mobil Maseratinya. Salah satu tujuannya adalah Causeway Bay dan yang lainnya adalah Easton. Jadi, kedua mobil itu melaju ke jalur terpisah setelah keluar dari New Moon Bay. Zhang Li sedang memainkan musik elektrik populer di dalam mobil. Mengikuti irama yang dinamis, kepalanya sedikit mengangguk. Mengemudikan mobil yang dibelikan kakaknya dan mendengarkan deru mesin yang menderu membuatnya sangat bahagia. Dia kebetulan bertemu dengan Liana yang sedang membawa tas berisi buah-buahan saat dia kembali ke daerah pemukiman. Tiba-tiba melihat mobil Maserati GT baru di lantai bawah, Liana merasa sedikit penasaran. Mobil mewah memang selalu menarik perhatian dimanapun berada. Namun, ketika melihat Zhang Li turun dengan tenang dan berjalan anggun menuju pintu apartemen, ia sedikit terkesima. Lili. Liana segera memanggil Zhang Li. Ah. Dia tersenyum setelah melihat Liana dan berkata, Ana, apakah kamu pergi membeli buah? Liana berjalan cepat ke arahnya dan berkata dengan ragu, Lili, mobilmu. Kakakku membelikannya untukku. Zhang Li sangat bangga. Meskipun ia mempunyai mobil-mobil mewah yang harganya puluhan juta dan masih banyak mobil lainnya pada masa itu, tidak satupun dari mobil-mobil itu yang membuatnya begitu geli, sebab mobil itu adalah mobil yang dibelikan oleh kakaknya. Saudara Zhang Han. Liana menjulurkan lidahnya dan berkata, Saudara Zhang Han sangat kaya. Hei, adikku berbakat menghasilkan uang. Mobil ini dibeli dengan uang hasil jerih payahnya akhir-akhir ini, jawab Zhang Li sambil tersenyum. Liana tercengang. Untuk membeli mobil bernilai jutaan dolar dengan uang yang diperoleh dalam beberapa hari. Hal itu membuatnya, seorang mahasiswa berprestasi, merasa agak terkejut dan bingung.
Setelah lulus, ia mendapatkan lebih dari 50.000 yuan sebulan dan 600.000 yuan setahun. Ia membutuhkan waktu 5 tahun untuk membeli mobil ini. Terlebih lagi, mobil itu belum termasuk biaya hidup. Diakui bahwa biaya hidup di Hong Kong tidaklah rendah. Kakakmu kerja apa? Kok bisa dapat uang sebanyak itu dalam beberapa hari? Tanya Liana penasaran. Dia adalah pemilik sebuah restoran. Semangat Zhang Li kembali membara mendengar hal ini. Ia berkata dengan mata berbinar, Ana, kau tak bisa bayangkan betapa lezatnya masakan kakakku. Tak terlukiskan. Lagi pula, masakannya lebih enak daripada masakan koki terkenal lainnya. Tapi restoran juga tidak bisa menghasilkan jutaan dolar dalam beberapa hari, kata Liana. Kenapa tidak? 10 kartu keanggotaan teratas, masing-masing seharga 1 juta yuan, terjual dalam beberapa hari. 10 kartu ini membantunya menghasilkan 10 juta, sementara kartu-kartu berikutnya masing-masing seharga 10 juta yuan. Selain itu, omset restoran saudara saya mencapai 30.000 hingga 40.000 yuan untuk sekali makan, dan pendapatan bersihnya bisa mencapai setidaknya 1 juta dalam sebulan, kata Zhang Li dengan bangga. Dia, sebagai adik perempuannya, juga bangga dengan kakaknya yang hebat. Mahal sekali. Berita itu agak membuatnya takut. Setelah menyeringai miring, Liana bertanya lagi, restoran apa yang dimiliki kakakmu? Masakan apa saja yang ditawarkan? Nasi goreng telur dan sup mie sedang diskon. Ngomong-ngomong, susu yang kita minum enak, ya. Di restoran kakakku, harganya 100 yuan per cangkir. Zhang Li menjawab, makanannya memang enak, dan aku akan mengajakmu mencobanya lain kali. Oke, terima kasih, Lily. Liana tersenyum dan berkata dengan sedikit kagum, kakak Zhang Han benar-benar hebat, Lily, aku sungguh iri padamu karena memiliki kakak sebaik itu. Ngomong-ngomong, apa kau sudah melihat Ibu Meng Meng? Ya. Zhang Li masuk ke lift bersama Liana dan menjawab setelah menekan tombol lantai. Dia pasti sangat cantik. Meng Meng tidak seperti kakak Zhang Han. Dia pasti seperti ibunya, kata Liana. Dia bukan hanya cantik. Kakakku memang punya bakat kecantikan. Soal kakak iparku, kau mungkin mengenalnya, katanya dengan senyum misterius di wajahnya. Aku tahu, siapa itu? Liana semakin penasaran. Dia. Zhang Li menunda kata-katanya. Ya ampun, jangan membuatku terus menebak, katakan saja, kata Liana dengan cemas. Aku tidak akan memberitahumu. Zhang Li memutar matanya, berlari keluar lift, membuka pintu, dan kembali ke kamar tidur untuk berganti pakaian. Liana, bagaimanapun, pertama-tama meletakkan buah-buahan itu di atas meja teh dengan santai, lalu dengan cepat berlari ke kamar tidur Zhang Li dan melemparkan Zhang Li ke bawah dan bermain-main dengannya di tempat tidur. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, ayolah, aku terlambat kerja. Baiklah, kukatakan padamu. Siapa dia? Liana menatap lurus ke arah Zhang Li. Dia. Zhang Li tidak membuatnya terus menebak kali ini. Ia langsung mengucapkan 2 kata setelah jeda singkat, Ziyan. Siapa? Ziyan. Liana tiba-tiba merasa terkejut. Ia sangat familiar dengan nama ini, tetapi ia tidak dapat mengingatnya sejenak. Melihat wajahnya, Zhang Li teringat, beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Liana berkata, Ziyan. Ya ampun. Istri kakak Zhang Han ternyata Ziyan. Luar biasa, ya. Terus kenapa? Zhang Li menatapnya dan berkata, mantan pacar kakakku semuanya gadis yang sangat cantik. Dia bersama Ziyan, terus kenapa? Kakakku memang luar biasa. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kakak Zhang Han memang luar biasa. Liana menjulurkan lidahnya dan berkata, aku hanya sedikit terkejut. Aku tidak menyangka itu Ziyan dan dia bahkan punya anak dengan kakak Zhang Han. Jangan ribut. Zhang Li mengerucutkan bibirnya dan mengenakan pakaiannya. Lalu ia berdiri dan berkata, aku mau kerja, dan kau tetaplah terkesima di sini. Oh, baiklah. Liana mengangguk bingung. Pikirannya dipenuhi dengan hal-hal tentang Ziyan. Ia teringat 5 atau 6 tahun yang lalu, ketika Ziyan hampir mencapai puncak karirnya, ia mengasingkan diri dari dunia hiburan. Sulit bagi orang-orang untuk memahaminya. Karena tidak ada berita tentang Ziyan setelahnya, orang-orang perlahan-lahan mulai memperhatikan orang lain. Dunia hiburan berkembang pesat dalam 5 tahun, yang cukup untuk melahirkan raja pendatang baru. Namun, Ziyan, yang karirnya baru saja melejit, baru saja dikenal orang, dan hampir mendapatkan gelar raja pendatang baru, menghilang dalam waktu kurang dari setengah tahun. Hal ini sungguh disayangkan bagi sebagian orang. Zhang Han mengendarai Panda sendirian keesokan paginya, sementara Zhou Fei mengendarai Mercedes bersama Ziyan dan Meng Meng. Saat mereka sampai di restoran, waktu sudah menunjukkan pukul 7.20. Saat ini sudah ada banyak orang yang mengantri, bahkan Liang Mengqi dan Zhao Feng sedang menunggu dengan tenang di depan pintu.
Akhirnya, di bawah tatapan orang-orang, mobil Zhang Han terlihat. Hah? Kenapa Mercedes mengikutinya? Tanya Yu Qingqing penasaran. Apakah bosnya pergi keluar tadi malam? Zhao Dahu bergosip, mobil di belakang itu milik Nyonya. Apakah dia datang ke sini hari ini? Seharusnya begitu, kata Zhao Feng sambil mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku bisa melihat Nyonya dengan mataku sendiri. Liang Mengki menatap lurus ke arah Mercedes. Zhang Han turun terlebih dahulu dan berdiri menunggu sebentar. Tak lama kemudian, pintu Mercedes terbuka. Orang-orang melihat Zhou Fei keluar dari taksi, tetapi di kursi belakang. Kaki putih rampingnya melangkah turun. Dari kakinya yang panjang, dapat disimpulkan bahwa wanita ini dalam kondisi prima. Tak lama kemudian, saat pandangan naik, orang-orang melihat celana pendek denim biru muda yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang indah, dan kaos putih sederhana namun indah. Lalu orang banyak itu pun beberapa kali berteriak seru. Sosok yang bagus. Itu sangat hebat. Tak lama kemudian, sang madame keluar dari mobil. Saat orang-orang mendongak, mereka melihat leher ramping yang memuaskan mereka. Bibir merahnya yang tipis dan seksi, pipinya yang mulus, hidung dan telinganya yang mungil namun indah, semuanya menunjukkan arti, cantik. Ketika mendongak sedikit lagi, mereka tidak bisa melihat apapun. Matanya tertutup topi yang diturunkan, yang membuat orang-orang merasa iba tak terkendali. Dia terlihat sangat cantik, kata Yu Qingqing dengan tatapan kosong. Tentu saja. Zhao Feng menjawab dengan singkat. Jika nona itu tidak cantik, siapakah yang cantik? Tak lama kemudian, sang nyonya menggendong Meng Meng bagaikan seorang istri yang patuh, mengikuti Zhang Han hingga ke pintu restoran. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, Meng Meng. Liang Mengki bergegas menghampiri mereka berdua. Lalu ia menatap Ziyan dan berkata, selamat pagi, nyonya. Kecantikannya saja tidak cukup untuk membuat Liang Mengki menyerah. Mata adalah jendela pikiran, dan memiliki mata yang indah sangatlah penting. Ia ingin melihat wajah Ziyan seutuhnya melalui sapaannya. Ziyan, bagaimanapun juga, mengangkat kepalanya saat menerima sapaan itu. Ia mengedipkan mata cerahnya, menatap Liang Mengki. Ia samar-samar mengira bahwa Liang Mengki adalah adik perempuan Meng Meng yang disebut-sebut berdasarkan indera keenam seorang wanita. Seorang gadis jatuh cinta pada Zhang Han. Ziyan menatap Liang Mengki dengan mata berbinar. Ia tersenyum tipis, jarang terlihat, lalu menjawab, halo. Dua kata sederhana itu keluar dari suaranya yang merdu. Namun, Liang Mengki linglung saat menatap mata Ziyan sepenuhnya. Matanya yang besar tampak jernih dan cerah. Saat ini, Liang Mengki merasa dirinya gagal. Penampilannya memang tak sebanding dengan sang nyonya. Ia sedikit kecewa memikirkannya. Untungnya, Ziyan hanya menyapa dan masuk bersama Zhang Han, mengikuti 6 orang non-anggota juga. Ayo masuk juga, kata Zhao Dao sambil mendesak karena dia mengerti Liang Mengki. Saat itu, Yu Qingqing yang berdiri di samping mereka berkata dengan nada tertekan, kalian sudah dengar. Suara nyonya begitu jernih dan merdu. Oh, kita berdua perempuan. Kenapa suaranya seperti dicium bidadari, tapi suaraku seperti digigit anjing. Perbandingan itu menjijikkan. Bab 110 di sini Li Fan datang. Yu Qingqing meninju bahu Zhao Dahu. Meskipun tidak mengerahkan seluruh tenaganya, Zhao Dahu tetap melangkah mundur. Ah, kenapa kau memukulku, kata Zhao Dahu dengan nada memelas. Kau jalang, pantas dihajar. Yu Qingqing mengayunkan tinjunya dan melangkah masuk ke dalam restoran. Kerumunan orang memasuki restoran dan duduk. Liang Mengki sedikit linglung. Meskipun ia tidak mau mengakui bahwa penampilannya kalah, ia merasakan dengan jelas bahwa ibu Meng Meng memang lebih cantik daripada dirinya. Dengan baik, Liang Mengki mendesah ringan saat mata indah Ziyan melintas dalam benaknya. Dia cantik sekali. Liang Mengki cemberut. Siapa yang kamu bicarakan? Yu Qingqing terkejut. Nyonya. Dia lebih cantik dariku, kata Liang Mengki dengan nada agak putus asa. Oh, aku tidak melihatnya dengan jelas tadi. Dia tampak seperti wanita yang sangat cantik, Yu Qingqing setuju. Kamu juga berpikir dia terlihat lebih baik dariku, bukan? Liang Mengki mengerucutkan bibirnya. Yu Qingqing menyeringai dan berkata, tidak juga. Tepat saat ia hendak menjelaskan, Zhao Feng di seberangnya terbatuk pelan. Ia tak tega melihat Liang Mengki yang depresi, tetapi ia juga senang. Alasannya, sudah jelas. Maka ia menjawab, Mengki, kamu juga luar biasa. Secantik nyonya, dia tidak menarik bagi siapapun. Mungkin beberapa orang menganggap kamu lebih baik darinya. Benarkah? Depresi Liang Mengki sedikit berkurang. Tentu saja, dari sudut pandangku, kamu sama cantiknya dengan nyonya. Zhao Feng mengangguk. Bukan urusanmu. Kau menyebalkan. Liang Mengki memutar matanya ke arahnya. Zhao Feng merasa malu, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Namun setelah dihibur, Liang Mengki jauh lebih rileks. Ia seperti terhipnotis dan berkata, kenapa aku samar-samar mengenal nyonya?
Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Qingqing, menurutmu begitu? Tidak. Yu Qingqing menjawab dengan lugas. Jangan terlalu gugup, Mengki. Mungkin kau pernah melihat wanita cantik yang mirip dengan Nyonya, kata Zhao Dahu. Yah, itu benar. Liang Mengki bergumam. Dia tidak melihat wajah Nyonya dengan jelas tetapi yang dia ingat hanyalah mata besarnya yang cemerlang karena mereka hanya saling berpandangan. Sementara Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja, Liang Mengki kenal dengan Nyonya. Lagi pula, dia adalah Ziyan, yang terkenal saat itu, jadi aneh jika Liang Mengki tidak mengenalnya. Sarapan di restoran seperti biasa. Orang-orang berbaris satu demi satu dan Zhang Han sedang menyiapkan sarapan di dapur. Terlebih lagi, Sun Ning juga membawakan hadiah untuk Meng Meng setiap hari, yang membuat Meng Meng mempunyai rasa sayang tertentu terhadap paman yang ramah ini. Wang Qiang dan Wu Ling juga datang ke sini setiap kali makan. Selain membawa cucu mereka waktu itu, mereka tidak membawa siapapun. Yang paling berubah adalah Sun Dongheng. Kini ia bersedia bekerja keras di perusahaan dan menemani Sun Ming kapanpun ia senggang, yang membuat Sun Ming senang. Ia sangat senang menyaksikan perubahan putranya di masa-masa terakhir hidupnya. Namun, pada hari ini, ada dua orang lain yang lebih bahagia daripada Sun Ming. Mereka adalah Li Fan dan Sue Qian yang pergi ke restoran Zhang Han. Haruskah aku memakai setelan ini? Apakah ini formal? Tanya Sue Qian, mengenakan setelan kasual hitam. Baiklah, lumayan bagus. Li Fan menjawab dengan santai, lalu berkata, apakah jas baruku sudah bagus? Apakah dasi biru ini cocok? Tidak apa-apa. Sudah hampir jam 9. Ayo pergi sekarang. Ayo pergi. Keduanya berdandan serius seolah-olah mereka sedang kencan buta. Lalu mereka keluar dan mengendarai Land Rover hitam ke restoran Zhang Han. Kita hampir sampai. Restorannya ada di depan. Lihat, restoran itu ada di sana. Restoran kasual Meng Meng. Itu dia. Li Fan mengendarai mobil ke tempat parkir di depan restoran. Ya Tuhan. Saat mereka hendak turun dari mobil, Sue Qian menepuk dahinya dengan kuat. Ada apa? Li Fan tertegun sejenak. Ini pertama kalinya kita datang ke sini, apakah kita perlu membeli beberapa hadiah? Ah, ya, tapi kita tidak tahu apa yang disukai Tuan Zhang dan bagaimana cara mengirimkannya. Li Fan ragu-ragu, meringis, lalu berkata, bagaimana kalau kita beli buah saja? Kurasa Tuan Zhang tidak kekurangan uang. Mengirim hadiah lain mungkin tidak menarik baginya, jadi belilah buah saja untuk menunjukkan kebaikan kita. Kurasa begitu, ayo kita ke sana dan membeli buah. Keduanya bergumam sejenak, lalu pergi. Li Fan membeli 2 kantong buah di supermarket di ujung jalan. Karena tidak tahu cara memilih, ia membawa apapun yang harganya mahal dengan bantuan staf, seperti pisang impor dan apel impor. Setelah masuk ke mobil, Li Fan kembali ke restoran. Ia memarkir mobil dan keduanya menuju restoran. Mereka tampak sedikit cemas saat hendak memasuki restoran. Pukul 8.30, para pengunjung restoran pergi satu persatu. Ziyan dan Zhou Fei pergi lebih awal, di bawah tatapan orang-orang, pukul 8 setelah mereka selesai makan. Sementara itu, mereka punya janji untuk datang malam hari. Mereka tidak punya waktu siang, karena album akan segera dirilis dan mereka pasti akan sangat sibuk akhir-akhir ini. Sementara Zhao Feng, yang bebas di pagi hari, tetap di restoran dan duduk di kursinya bermain dengan ponselnya. Sebenarnya, ia sedang memikirkan bagaimana menghadapi Tang Zhan. Dari keindahan yang dijaga Tang Zhan, dia tahu ada ruang belakang di ruang belajar rumah Tang Zhan nomor 78 di Jalan New Moon Bay, yang berisi banyak barang penting. Dia menemukannya dengan mempertaruhkan nyawanya, jadi berita itu sangat berharga. Namun, sulit untuk masuk ke rumah Tang Zhan yang dijaga ketat. Lagi pula, Tang Zhan jarang mengundang orang untuk berkunjung ke rumahnya. Kalaupun ada urusan penting, urusan itu akan ditangani di kantor pusat. Tang Zhan mulai mencurigai identitasnya baru-baru ini, yang tampaknya merupakan sinyal bahaya. Oleh karena itu, Zhao Feng terpaksa berlama-lama di Teluk Bulan Baru untuk sementara waktu. Li Fan dan Sue Qian mendorong pintu dan masuk ketika dia sedang bermeditasi. Kami tidak buka sekarang. Zhao Feng tersadar, menatap kedua orang itu, dan berkata dengan dingin. Tanda itu terletak tepat di ambang pintu. Umumnya, orang-orang akan melihatnya sebelum masuk, jadi jarang sekali pelanggan masuk restoran di waktu yang salah akhir-akhir ini. Oh, halo, saya Li Fan. Li Fan mengira dirinya Zhang Han setelah berhadapan dengan Zhao Feng. Karena itu, ia berjalan menghampiri dengan senyum lebar dan bahkan mengulurkan tangannya di sepanjang jalan, mencoba berjabat tangan dengan Zhao Feng. Aku tidak mengenalmu. Zhao Feng menjawab dengan datar, ingin bertanya apakah mereka sedang mencari bosnya. Li Fan tertawa sebelum Zhao Feng bertanya, Tuan Zhang, ingatan Anda memang pendek. Saya yang menelepon Anda 2 hari yang lalu dan saya datang ke sini untuk membicarakan lagu itu dengan Anda. Aku bukan bosnya, apa kau mencarinya? Zhao Feng melirik Li Fan,
lalu berdiri dan berkata. Setelah mengetahui bahwa kedua pria itu akan mencari bosnya, ekspresi Zhao Feng menjadi lebih ramah. Bos, kami mencari Tuan Zhang Han, kata Li Fan sambil meringis. Kalau begitu aku akan memanggilnya untukmu. Mohon tunggu sebentar. Zhao Feng mengangguk dan langsung melangkah menuju tangga. Zhang Han sibuk menata rambut Meng Meng setelah membantunya mandi dan berpakaian. Aduh, Papa, kamu bego banget. Aku duduk lama banget. Aku capek banget, kata Meng Meng sambil cemberut. Gadis itu tahu rambutnya akan selesai jika Mama yang menatanya. Akan segera membaik. Sayang, jangan bergerak, kata Zhang Han sambil terkekeh. Dia telah belajar mengikat kepang untuk Meng Meng, tetapi latihannya juga membutuhkan waktu. Zhang Han ingin mengikat kepang yang lebih indah dan rumit untuk pertama kalinya, jadi dia meluangkan sedikit lebih banyak waktu. Bokong kecilku hampir mati rasa, kata Meng Meng sambil mendengus. Baiklah, hampir selesai, langkah terakhir. Zhang Han mengubah posisinya, duduk di depan Meng Meng, menyisir poni rambutnya dan menjepit rambutnya dengan jepit bunga kecil. Ayo, bagaimana gaya rambutmu? Zhang Han menggendong Meng Meng dan menghampiri cermin. Meng Meng benar-benar terkejut ketika melihat gaya rambutnya. Gaya rambutnya masih mirip dengan Mickey Mouse, kecuali dua bola rambutnya lebih terurai, dengan lingkaran yang lebih besar, dan rambutnya terbagi di samping, yang sepenuhnya memperlihatkan pipi Meng Meng yang cantik dan manis. Meng Meng sangat gembira saat ia melihat bayangan dirinya di cermin, bertanya dengan kekanak-kanakan, apakah putri kecil di dalam diriku benar-benar ada? Ya, putri kecil itu Meng Meng, kata Zhang Han sambil tersenyum. Ho, Meng Meng sudah jadi putri kecil. Papa hebat sekali. Meng Meng memeluk leher Zhang Han dengan riang dan mencium pipinya beberapa kali. Hahaha. Zhang Han tertawa terbahak-bahak. Momen paling membahagiakan yang ia pikirkan adalah ketika Meng Meng mencium wajahnya dengan gembira. Itu semacam kepuasan psikologis, kegembiraan yang tulus. Papa memang yang terbaik, Meng Meng cantik banget, ho. Tepat saat gelak tawa memenuhi lantai 2, Zhao Feng muncul dan merasakan kehangatan di hatinya dalam suasana seperti itu setelah melihat pemandangan ini. Cinta seorang ayah bagaikan gunung. Bosnya memang hebat, tapi dia bisa melakukan apa saja di depan putrinya. Dia memang hebat. Zhao Feng berpendapat bahwa terkadang ayah yang tangguh juga bisa bersikap keras karena mereka berharap anak-anak mereka bisa lebih kuat dari mereka di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan yang ketat sangat penting bagi anak-anak untuk maju. Ini adalah kodrat manusia. Namun Zhao Feng melihat kasih sayang seorang ayah yang lain dari Zhang Han. Kasih sayang yang hangat. Dalam keadaan seperti itu, kesalahan sedikit saja kemungkinan besar akan merusak anak tersebut, tetapi tampaknya sang bos tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Ia menatap Zhang Han dan tertawa, Bos, ada dua orang di bawah yang mencari Anda untuk membicarakan lagu itu. Zhang Han mengangguk, memegang Meng Meng, dan pergi ke lantai pertama bersama Zhao Feng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.